Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan syukur marilah senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Daripada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, hingga sampai nikmat yang paling kecil, yang kadangkala setiap saat kita menikmati nikmat Allah, tapi senantiasa pula kita lupa itu adalah nikmat daripada Allah. Kemudian senantiasa juga kita bersyukur kepada Allah, sampai saat ini Allah masih memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, sehingga kita sanggup untuk melakukan ibadah kepada Allah, sanggup melakukan perintah yang diperintahkan kepada kita oleh Allah dengan secara ikhlas daripada hati kita semua. Kemudian salawat beriringkan salam marilah senantiasa kita hatur sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan kalimatul haq, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dengan dua kalimat tersebutlah kita hidup. Dan senantiasa kita berharap kepada Allah, dengan kalimah itu pula kita menghembuskan nafas terakhir kita menghadap kepada Allah. Juga salawat beriringkan salam kita hatur sajikan kepada para al dan para sahabat beliau sekalian, yang mana para al dan para sahabat beliau sekalian senantiasa memperjuangkan, berdiri tegak bersama Rasulullah, membantu perjuangan Rasulullah dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, memperjuangkan agama yang benar, sehingga Rasulullah sampai detik ini kita masih senantiasa mengagung-agungkan bagaimana kebesaran Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah, sebagai hamba Allah yang bersyukur, maka kita bersalawat kepada Rasulullah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jum'ati wa lailatiha arba'ina marrah mahallahu zunubaha kullaha. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, pada hari Jumat dan pada malamnya Jumat, maka senantiasalah Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Maka tengku-tengku sekalian, marilah senantiasa kita memperbanyakkan salawat. Walaupun dalam sehari kita lupa, tapi tetap tanyo tapaksa drotih paling kurang benar tamu selawat kepada Rasulullah setiap habis solat. Bahkan menyo para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah mengutarakan bahawa salawat yang diperintahkan kepada getanya umat Rasulullah baru gekira le takun selawatnya paling kurang benar hertuh ge selawat tamu selawat kepada Rasulullah. InsyaAllah mudah-mudahan kita sanggup mencapai bilangan hertuhnya tengku-tengku mutuah. Padahal
kalimat-kalimat salawat tersebut banyak yang diberikan kepada kita, namun kita boleh memilih di mana saja, apa saja yang paling mudah untuk tak amalkan. Paling kurang benatakeun seperti salawatnya Jibril sallallahu ala Muhammad, yang mungkin menyobagi tanyo yang awam yang baru tak mulai-mulai ibadat, insya-Allah sanggup untuk tak baca salawat dengan kalimah salawat sallallahu ala Muhammad. Kemudian Abu Imam Syekh yang ulun muliakan, panitia masjid, tokoh kampung, tokoh aparatur kampung, dan segenap jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada uro yang berbahagianya, insya-Allah ulun tuan sebagai khatib memohon maaf apabila dalam penyampaian sebelum kita masuki dua rukun al-khutbah kadang na kesilapan, na kekurangan, ulun tuan memohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, dalam kesempatan yang mulianya, marilah kita mengkaji ulang daripada suatu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah bersegeralah kamu kepada Tuhan kamu, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhan kamu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada syurga yang syurga tersebut terbentang antara yang luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, kepada siapakah syurga tersebut dipersiapkan? Yaitu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Mungkin kaim tak dengar ayatnya, namun apakah kita pernah mengulang daripada tafsir makna daripada ayat yang tak bacakan muno, yaitu yang gemaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa getanyo sebagai hamba disebut di dalam Al-Quran kalimat takwa na 15 ucapan, na 15 tulisan takwa, yang menunjukkan takwanya merupakan unsur yang paling penting bagi getanyo manusia yang ingin mencapai hidup bahagia dan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana na hadis daripada Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perteman hadisnya neken le pertanyaan orang-orang sahabat Rasulullah. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aksari ma yudkhilu nasa al jannah. Ditanyakan akan Rasulullah, ya Rasul, bagaimanakah kebanyakan manusia itu dapat masuk syurga? Kiban orang yang paling ramai tamang syurga ya Rasul, langkah apa yang mereka lakukan? Nejawab le Rasul, qala taqwallah wa husnul khuluq. Nejawab le Rasul, perbuatan yang paling banyak menyebabkan manusia tamang syurga adalah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi menyogetanyo ingin tamang kepada kebahagiaan dunia wal akhirat, tentu kita harus mencapai takwa. Kiban neken dengan takwanya, mungkin mudah-mudahan dengan tak introspeksi diri kita bauronyo, kita bertafakur, adakah kita takwa kepada Allah, ataupun kita belum mencapai yang namanya takwa, ataupun getanyo mentang si tengah takwa. Gino takalan definisi daripada takwa yang ditafsirkan oleh para alim ulama.
Nekun le para alim ulama disebut di dalam kitab Siyarus Salikin, yang dinamakan takwa adalah imtisalul awamir, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menyo getanyo tak dengar menunaikan perintah Allah. Getanyo kadang-kadang ada menunaikan perintah Allah, dan ada juga kita tunaikan menjauhkan larangan Allah. Namun yang namanya manusia, tetaplah selalu ada yang namanya kesalahan. Bisa jadi kesalahan tersebut dikarenakan getanyo sengaja, bisa jadi kesalahan tersebut dikarenakan kita tidak sadar ataupun lalai dalam mengerjakan maksiat kepada Allah. Maka dalam saahnya marilah kita bertafakkur, bagaimanakah cara kita untuk mencapai takwa tersebut. Munyo dalam kitab tasawuf disebutkan langkah untuk getanyo mencapai takwa naput macam perkara. Yang pertama adalah dengan jalan taubat. Kemudian yang kedua dengan jalan ilmu. Kemudian yang ketiga dengan jalan mujahadah. Yang keempat yaitu dengan jalan istiqamah. 4 unsur tersebut tengku benar bak getanyo yang ingin mencapai titel takwa. Yang pertama adalah getanyo taubat. Menyonekun di dalam sebuah kitab Al-Qushairiyah, Risalatul Qushairiyah, didefinisikan dengan taubat yaitu berdasarkan syaratnya. Jadi taubatnya gede definisi dengan syarat. Kiban baru geken taubat. Syuritat taubatu hatta tasihha salasatu asya. Baru sep syarat neken dengan taubat. Benar macam bak orang yang pubut taubat. Yang pertama, an-nadamu ala ma amala minal mukhalafat. Yang pertama adalah menyesal terhadap apa kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Apakah kesalahan itu disadarinya ataupun kesalahan itu tidak disadarinya. Teman kiban tengku tak sadari kesalahan yang hana tak sadarinya, yaitu dengan kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Kemudian syarat yang kedua, watarkuz zillati fil hali. Kemudian meninggalkan segala maksiat dalam detiknya juga. Bek tapubut le kesalahan yang kalih pernah tapubut le getanya babandu. Apakah kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang kecil yang tak anggapnya bukan kesalahan, maka menyo urang yang bertakwa, dia akan menunaikan taubat dengan tidak akan mengulangi, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang telah diperbuat di ketika itu juga. Kemudian yang kelih baru sep getanyo nekun urang yang bertaubat, wal azmu alla yauda ila mislima amila minal ma'asi. Nah, cita-cita yang kuat di dalam hati getanyo, tajazamkan dalam hati getanyo untuk tidak kembali lagi melakukan maksiat, sehingga getanyo benci kepada maksiat tersebut. Nyan baru sep nekun dengan orang yang bertaubat. Namun getanyo manusia berbeda-beda kesalahan yang tak pubut. Kadang si pulan nepubut maksiat yang raya. Bagaimanakah dia bertaubat? Monyonya berhubungan dengan Allah, maka sep syarat put macam tersebut. Teman monyo berhubungan dengan manusia, dia mencuri harta manusia lain, dia merampok harta manusia yang lain, dia membunuh manusia yang lain, maka bagi orang tersebut hansip leboh syaratnya. Payah tamah saboh syarat tu, yaitu benar giak laki maaf kepada po yang kalih tazalimi tersebut.
Munyo memang barang yang kata cunyan tak pulang, maka tacok barang taganto talake maah bakpo ji. Munyo memang nyawang yang kata pegada, maka talake maah ba ahli waris. Kiban yang jeroh ba ahli waris bahawa getanyo sangat menyesal telah menghilangkan nyawa orang lain talake maah. Mudah-mudahan menyoglah getanyo dengan syarat yang keempat tersebut, insya-Allah baru nepenan getanyo sebagai orang yang menjadi taibin, orang-orang yang bertaubat. Teman taubatnya ne bagi kepada dua macam ne pegah. Na taubat zahir, na taubat batin. Sidra urang munyo memang mentang dia taubat zahir saja, anggota tubuhnya tidak melakukan maksiat, hana dicemucu le, hana dijak ke tempat maksiat le, hana dipubut segala perkara-perkara yang dilarang dalam agama, maka urang nyan baru geken taubat secara zahir, yaitu menjaga 7 buah anggota getanyonya, dari mata, daripada bibi, daripada lisan, sampai kepada anggota farad getanyo, tak jaga daripada perbuatan maksiat, maka itu baru disebut dengan taubat zahir. Namun kita jangan lupa, na taubat yang sangat penting yang hanaduh di kalan legop, yaitu dalam hati getanyo. Yang pertama, dalam hati getanyo tak jazam bahawa tanyo kebit-kebit kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, getanyo tidak pernah memutuskan tali silaturahim dan memandang rendah kepada orang lain. Mungkin munyo taubat bat zahir mentang tak pubut, tapi dengan batinnya yang berhubungan dengan batin, itulah tempatnya syaitan dengku diganggu getanyo dalam hati. Munyo tanyo na kadang-kadang saboh profesi di dalam masyarakat, tanyo tak inginkan bedeh tampil getanyo lang kampung, sehingga tanyo iri kepada orang lain, tak gesek kedudukan orang nyan pun kan karena penyakit hati dalam batin getanyo. Yang nyan geken orang tersebut belum mencapai taubat secara batin. Mungkin batinnya terserah kepada getanyo membandum bagaimana jalan mujahadah yang tak lakukan untuk getanyo mencapai taubat daripada batin getanyo. Getanyo tak beribadah kepada Allah, tak tunaikan perintah Allah, tak sembahyang jamaah 5 waktu tepat waktu, tapi bak sabah uro tak lewat, tak kalan urang ngan lu puntung dijak tercurih lam hati getanyo. Inohat katuha mentang ngan lu puntung kadibang hana dijak sembahyang. Dinan tengku diduk kesalahan batin tanyo yang orang lain tidak tahu, maka getanyo tidak disebut dengan orang yang sudah bertaubat secara zahir dan batin. Mungkin lahir mentang je tak pelahir, tapi batin sangatlah susah untuk menjaganya. Orang yang bertaubat nepegah seperti orang yang tidak mempunyai dosa. At-taubatu ala zambin kaman la zambalah. Orang yang bertaubat di atas dosa yang telah diperbuat, maka neibaratkan sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Bak sabah uro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat pada zaman Bani Israel, zamannya Nabi Musa, ada seorang yang sangat bejat, sangat berbuat maksiat, menjadi seorang yang penjahat besar. Ubena urang kadipoh sampai menghilangkan 99 nyawa manusia. Di sini curahkan rasa ingin bertaubat dalam hati manusia tersebut. Ketika necurahkan rasa ingin taubat, nejak bak siro alim ulama, netanya, wahai alim, aku adalah seorang penjahat yang sungguh sangat berbuat dosa besar. Lompoh manusia kasih kurang peluh si kurang roh. Apakah taubatku akan diterima oleh Allah?
Kemudian si alim ne pegah, menyo kana pegadah si kurang puluh si kurang nyawang manusia, maka sungguh engkau begitu besar dosa, Allah tidak akan memaafkanmu. Han dipikir le penjahatnya disut pedeng di koh taku ulama tersebut, sehingga genap sertuh roh nyawang ka dipegadah oleh penjahat tersebut. Kemudian nejak lom bak sira alim ulama, hai alim ulama, apakah aku masih diterima taubat oleh Allah sedangkan aku berbuat maksiat yang paling besar, yaitu menghilangkan nyawa manusia yang lain, serta roh manusia kalon bunuh, apakah aku masih diterima taubat? Dijawab oleh alim ulamanya, insya Allah pengampunan Allah sangatlah luas, rahmat Allah sangatlah luas, maka engkau minta ampunlah kepada Allah, niscaya Allah mengampunkan engkau. Tetapi dengan satu syarat, engkau tidak boleh lagi berada di dalam kampungnya, engkau harus hijrah ke tempat yang banyak orang-orang yang soleh di kampung tersebut. Maka dengan hati yang yakin, nejak le penjahat tersebut yang ingin taubat, nejak telusuri tergampung, rupanya dalam tengah-tengah perjalanan sakit si penjahat tersebut yang ingin taubat, sehingga waktu sakitnya tengku datanglah malaikat maut. Ketika datang malaikat maut, malaikat rahmat pun menyertai, malaikat azab pun menyertai. Ketika necabut nyawang daripada penjahat tersebut, nekun le malaikat rahmat, nyo adalah hak lun wahai malaikat Israel. Namun nesuut le malaikat azab, kan nyo adalah hak lun. Ilun sangat ingin menyeretnya kepada api neraka. Katrip long peh-preh. Rupanya terjadi perdebatan antara dua malaikat tersebut. Namun gepetengah le malaikat Israel, jino baiklah takalan apakah dia termasuk orang yang baik yang sudah bertaubat ataupun belum. Maka nepegah tu cikira jarak antara kampung dijak dengan kampung yang dituju. So yang to adakah to kampung yang baru diberangkat ataupun kampung yang akan dituju. Ketika nekira langkah perjalanannya, rupanya bacut teh sagai to kepada tempat para alim ulama yang soleh. Maka di ketika itu malaikat rahmat mengambil jiwanya, mengambil rohnya, memasukkan ke dalam syurga, nyan tengku neberi balasan kepada orang bertaubat. Maka getanyo manusianyo yang tentunya banyak sekali kesalahan. Kadang-kadang kesalahan tanyonyo hana tak kira kesalahan. Kakak kamu tumpuk dalam hati getanyo. Itanyo bengeh sabe kerorot. Itanyo hana tanggap urang lain mulia, tanggap tanyo lebih raya nibak urang lain. Tanggap menyo dalam rapat tanyo yang paling raya, su tanyo yang dihormati oleh orang lain, tanpa kita menganggap orang lain lebih mulia daripada kita. Nyan berarti getanyo golom na taubat secara batin dalam jiwa getanyo. Mudah-mudahan uronyo uro Jumat, insya-Allah getanyo tajazam ro dalam hati. Getanyo tak yakinkan hati getanyo bahawa pumentang getanyo na sifat-sifat buruk di dalam batin getanyo kepada orang lain, merendahkan orang lain, ibadat orang lain tanggap remeh, tanggap urang nyan kiban ke sembayang, hanale ibadat tegalon mentang ibadat. Nyan mudah-mudahan ba uronyo sama-sama tanyo tak peglah ro batin getanyo, tak mohon kepada Allah, tak mohon dengan sangat-sangat yakin kepada Allah. Ya Allah, jagalah hati tanyo ya Allah, jagalah hati kamu ya Allah, jagalah jiwa raga kamu ya Allah daripada berbuat maksiat kepada roh ni Allah, daripada menzalimi makhluk roh ni ya Allah. Mudah-mudahan getanyo bersama sudah mencapai kepada taubat secara zahir dan batin. Mudah-mudahan nyo kementang yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan berguna bagi pribadi khatib sendiri dan bagi getanyo mandum. Patna kurang, patna salah, patna khilaf ulun tuan lake maah berayuk tathat. Jino marilah getanyo tatamang dalam dua rukun al-khutbah. Tengku dengar, tengku penga untuk kesempurnaan ibadah solat Jumat. Getanyo ba uronyo.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, aqimus shalah.